Halo Sobat Balnews pencinta sepak bola Indonesia, tentunya di Timnas Indonesia. Baiklah, kami punya penawaran khusus untuk teman-teman yang mau ikut bergabung join menjadi member kita. Nah, kalian bisa mendapatkan keuntungan berupa kalian bisa join ke grup spesial kita, kemudian bisa mendapatkan update link streaming secara gratis dari kita, oke? Jadi teman-teman bisa nonton pertandingan Timnas Indonesia dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya, karena sudah kita share linknya. Tinggal kalian silahkan menikmatinya. Baiklah, tunggu apa lagi? Langsung saja klik link atau klik tombol join di channel Balnews. Baiklah, selamat menonton videonya. Bikin kaget, pelatih Thailand di luar dugaan ngomong gini soal Timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2024. Begini katanya. Pernyataan kelas mantan penyerang Timnas Indonesia tentang kualitas Ragnar Oratmangoet di Timnas Indonesia. Ingin rasakan juara, gelandang Bali United langsung bicara gini soal dirinya di Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Dukung Indo kalahkan Vietnam. Pelatih Thailand Machada Ichii tiba-tiba bicara gini soal Timnas Indonesia yang satu grup dengan Vietnam di Piala AFF. Pelatih Thailand Machada Ichii memberikan prediksi menarik terkait perjalanan tim Indonesia di Piala AFF 2024. Menurut Ichii, skuad Garuda memiliki peluang besar untuk melaju hingga ke partai puncak. Ia juga menyebut bahwa Vietnam, salah satu tim kuat di Asia Tenggara, harus ekstra waspada saat menghadapi Indonesia di fase grup. Ichii mengungkapkan keyakinannya ini berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Ia menilai, pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil membentuk tim yang solid, terutama dengan memanfaatkan pemain-pemain muda berbakat yang sebelumnya pernah tampil di Timnas U20. Mayoritas pemain yang dipanggil Shin Tae-yong adalah mantan pemainnya di Timnas U20. Mereka sudah sangat memahami karakter dan strategi pelatihnya. Apalagi ditambah pemain abroad yang mentas di Liga Eropa dan ini menjadi keuntungan besar bagi Indonesia, ujar Ichii dalam wawancaranya dengan media Thailand. Dalam fase grup, Indonesia tergabung bersama Vietnam yang merupakan salah satu tim unggulan di turnamen ini. Ichii menilai, meski Vietnam memiliki rekam jejak yang impresif, pertandingan melawan Indonesia tidak akan mudah. Vietnam harus waspada. Shin Tae-yong sudah membangun tim dengan fondasi yang kuat, terutama di lini belakang dan serangan balik cepat. Pemain-pemain muda Indonesia juga memiliki mentalitas kompetitif yang terus berkembang, tambah Ichii. Salah satu faktor kunci keberhasilan Indonesia di turnamen ini adalah kehadiran pemain muda yang tangguh. Banyak diantaranya merupakan alumni Timnas U20. Para pemain ini tidak hanya memiliki kecepatan dan stamina yang baik, tetapi juga pengalaman bermain di bawah tekanan, berkat arahan langsung dari Shin Tae-yong dalam beberapa tahun terakhir. Shin dikenal dengan gaya melatih yang disiplin dan fokus pada detail, termasuk aspek fisik dan taktik. Kombinasi ini diyakini Ichii akan memberikan Indonesia keunggulan kompetitif di Piala AFF 2024. Saya tidak akan terkejut jika Indonesia lolos ke final. Mereka memiliki pelatih hebat dan pemain-pemain muda yang berpotensi besar, tutup Ichii. Respect. Mantan striker Timnas Indonesia langsung jujur akui hal ini soal pemain depan Timnas Indonesia sekarang. Mustaqim, mantan penyerang Timnas Indonesia, melayangkan pujian untuk sosok Ragnar Oratmangoet yang belakangan ini menjadi andalan Shin Tae-yong untuk mengisi lini depan skuad merah putih. Sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, Ragnar Oratmangoet menjadi sosok pemain yang paling sering dipercaya Shin Tae-yong. Dia sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan 2 assist dari 9 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mustaqim menjelaskan minimnya stok penyerang mematikan di skuad Timnas Indonesia memang memaksa Shin Tae-yong
menggeser posisi Ragnar yang awalnya beroperasi di winger menjadi striker. Dari awal, timnas Indonesia ini tidak punya striker yang bertipe killer. Artinya, tidak ada sosok penyerang yang berbahaya di area kotak penalti. Dari awal ini tidak punya, kata Mustaqim dalam kanal YouTube Bicara Bola by Akmal. Ragnar Oratmanguwen dan Rafael Struijk ini akhirnya dijadikan striker. Namun, dari segi kekuatan, mereka masih kurang. Ketika harus berduel dengan bek lawan, mereka masih kalah. Tambah dia. Dalam skema 3-4-3, Ragnar Oratmanguwen dan Rafael Struijk memang jadi dua pemain yang paling sering dipercaya untuk mengisi pos lini depan. Sedangkan satu slot lainnya secara bergantian diisi pemain lain. Nama-nama tersebut mulai dari Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, hingga Marcelino Ferdinand. Pemain ini memang dianggap mampu bermain fleksibel untuk mengisi ruang-ruang kosong di area pertahanan lawan. Khusus Ragnar, Mustaqim merasa pemain ini bertipe barbar. Sebab lelaki berusia 26 tahun itu bisa bergerak kemanapun sesuai kondisi. Pergerakannya yang sangat cair ini adalah karakter pemain yang disukai Mustaqim. Oratmanguwen ini memang perannya lebih bebas di lini serang. Saya paling suka dengan tipe pemain seperti itu. Kalau di era saya zaman dahulu, dia adalah tipe pemain barbar. Saya suka dengan karakternya, ujar Mustaqim. Meskipun demikian, Ragnar Oratmanguwen juga sempat membuat banyak pihak kecewa karena gagal memaksimalkan sejumlah peluang emas. Satu paling diingat publik tentu ketika dia tinggal berhadapan dengan kiper Jepang, Zion Suzuki. Menurut Mustaqim, hal semacam ini memang wajar mengingat Ragnar bukan penyerang asli, sehingga tidak memiliki ketajaman seperti striker-striker mematikan. Kenapa dia tidak bisa memaksimalkan peluang saat menghadapi Jepang? Karena dia bukan pemain yang posisi aslinya striker. Saya merasakan sendiri, striker itu tidak gampang loh bikin gol, ujar ex-asisten pelatih Aji Santoso di Persebaya itu. Orang ngomong bikin gol itu gampang, padahal sebetulnya tidak. Kalau bukan expertnya di situ, ya sulit. Sementara pemain yang posisinya sebagai striker memang tugasnya bikin gol. Ia menambahkan. Punya mental petarung. Gelandang Bali United langsung keras gini jelang gabung timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. I-Mate Tito Wiratama mengaku ini pertama kalinya ia mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Untuk itu, ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan bagus ini untuk bisa menembus tim utama timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Apalagi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah memanggil 33 pemain untuk menjalani persiapan jelang ajang 2 tahunan tersebut. Hanya 23 pemain yang resmi bakal dibawa ke ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF tersebut. Oleh karena itu, Made Tito Wiratama mengaku bakal menambah latihan sendiri sebelum bergabung dalam pemusatan latihan, TC. Skuad Garuda dijadwalkan akan memulai TC pada Kamis, 28 November 2024. Untuk itu, sebelum bergabung dengan TC Tim Merah Putih, ia mengaku menambah latihan karena ingin bisa tembus skuad utama. Tambahan latihan ia lakukan sendiri karena pelatih Shin Tae-yong diketahui lebih suka dengan pemain yang memiliki fisik bagus. Yang pasti saya akan menambah latihan sendiri, ujar Made Tito Wiratama kepada awak media termasuk bolasport.com. Pemain berusia 21 tahun tersebut bertekad mencuri perhatian dari Shin Tae-yong nantinya, dengan harapan ia bisa mendapatkan tempat di dalam skuad untuk menghadapi Piala AFF nanti. Made Tito mengaku siap bersaing dengan 32 pemain lainnya yang juga mendapat panggilan ke timnas Indonesia ini. Tembus skuad utama jadi target Made Tito untuk menghadapi ASEAN Cup 2024 ini. Menurutnya, target terdekat saat ini pastinya untuk bisa tembus ke skuad utama terlebih dahulu. Apabila ia bisa masuk dalam 23 pemain yang dibawa oleh Shin Tae-yong nantinya, ia pun bertekad bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal. Apalagi skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara di Piala AFF ini. Untuk itu, ia ingin bisa membawa timnas Indonesia meraih gelar juara, meski ia pun baru pertama kali mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Kalau saya sendiri sekarang mungkin fokus untuk TC dahulu dan semoga saya bisa masuk tim skuad utama, kata Made Tito.
Setelah itu kalau sudah lolos, yang penting Indonesia bisa meraih kemenangan. Indonesia bisa juara, itu yang terpenting menurut saya, ujarnya.